Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yaitu materi yang sebelumnya itu tentang penjumlahan pecahan. Dan sekarang kita akan mempelajari pengurangan pecahan. Nah, anak-anak bisa buka bukunya halaman 6. Nah, di sini pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara penyelesaian penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, jadi di sini itu cara pengurangan pecahan biasa dengan cara penjumlahan pecahan biasa itu caranya sama ya, nggak jauh berbeda. Nah, untuk pecahan dengan penyebut berbeda, kita diperintahkan samakan terlebih dahulu setiap penyebutnya. Nah, dengan menggunakan atau mencari KPK-nya dari kedua penyebut pecahan. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh nomor 1, 9/15 dikurang 2/15. Nah, karena di sini penyebutnya sama, kita langsung bisa operasikan pembilangnya. Nah, di sini kita operasikan saja 9 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, sini penyebutnya sama, jadi tetap ya 15. Jadi hasilnya 9/15 dikurang 2/15 itu hasilnya 7/15. Nah, lanjut untuk contoh soal nomor 2. Nah, di sini 5/6 dikurang 2/4 sama dengan di sini karena penyebutnya berbeda, kita cari dulu KPK-nya. Nah, di sini sudah kita ketahui ya KPK-nya dari KPK 6 dan 4 itu sama dengan 12. Nah, lalu setelah ketemu KPK-nya, kita cari pembilangnya. Nah, bagaimana dengan cara 12 dibagi 6 dikali 5. 12 dibagi 6 hasilnya 2 dikalikan 5 hasilnya 10. Lalu yang kedua ini 12 dibagi 4 hasilnya 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama dan juga pembilangnya sudah kita ketahui, di sini langsung saja bisa kita operasikan. 10/12 dikurang 6/12 sama dengan 4/12. Nah, di sini 4/12 masih bisa kita sederhanakan atau kita perkecil. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bagi dengan angka yang sama, pembilang. Nah, di sini 4 kita bagi 4, hasilnya 1, dan 12 juga kita bagi dengan angka 4. Itu hasilnya 2. Jadi, hasil akhirnya itu 1/3. Nah, lanjut untuk contoh soal nomor 3. Nah, di sini 3/4/5 dikurang 2 1/2. Nah, di sini pecahan campuran ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, dengan cara bagaimana? 3 kita kalikan 5, kita tambah 4. 3 kali 5 15 ditambah 4 hasilnya 19. Nah, penyebutnya tetap ya 5, nggak usah diubah. Lalu 2 kali 2 ditambah 1 hasilnya 5. Nah, 2-nya juga tetap. Nah, di sini masih belum bisa kita operasikan karena penyebutnya berbeda. Nah, di sini kita cari dulu ya KPK dari 5 dan 2 supaya kita bisa operasikan. Nah, di sini sudah kita ketahui KPK dari 2 dan 5 yaitu 10. Nah, di sini kita tulis saja penyebutnya 10 atau KPK-nya 10 ya. Nah, lalu kita ubah pembilangnya dengan cara 10 kita bagi 5 hasilnya 2, lalu kita kalikan 19 hasilnya 38. Lalu yang kedua 10 kita bagi 2 hasilnya 5, lalu kita kalikan 5 hasilnya 25. Nah, di sini sudah bisa kita operasikan, yaitu 38/10 dikurang 25/10 hasilnya itu 13/10. Nah, 13/10 ini kita ubah
bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, dengan cara 13 dibagi 10. Nah, 13 dibagi 10 itu hasilnya 1. Satunya itu kita tulis di depan, lalu 13 dibagi 10 itu tadi menyisakan angka 3. Nah, 3 itu kita tulis di 8 di atas dan 10-nya tetap. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengurangan pecahan desimal. Nah, cara yang lebih mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal. Nah, jadi cara pengurangan pecahan desimal itu sama dengan cara penjumlahan pecahan desimal. Nah, di sini gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk meluruskan tanda koma dan angkanya. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada 0,75 dikurang 0,52. Nah, tadi diperintahnya apa? Kita harus meluruskan tanda koma dan angka-angkanya. Nah, di sini nolnya kita luruskan ya, 0,75. Kita tulis ulang. Lalu ini yang kedua kita tulis ulang, lurus ya dengan yang atas ini. Nolnya lurus, komanya lurus, lalu di belakang koma itu 5 dan 2. Lalu setelah lurus semuanya kita bisa operasikan. Nah, kita operasikan dari mulai angka yang belakang. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Komanya tetap lurus ya. Nolnya juga lurus. Jadi hasilnya 0,23. Nah, selanjutnya untuk contoh nomor 2. 0,8 dikurang 0,25. Nah, di sini kita tulis ulang ya. 0,8 dikurang 0,25. Nah, di sini tadi karena hanya 0,8 di sini Nah, di sini karena yang 0,52 itu angkanya di belakang koma itu 2 angka, angkanya di belakang koma 2 angka, terus ini tadi di belakang komanya hanya 1 angka. Untuk biar supaya sama, kita boleh meminjam 0 untuk bisa diluruskan atau disamakan. Jadi 0,80 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. Jadi hasil 0,8 atau 0,80 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. Lanjut untuk pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Nah, di sini perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh 0,75 dikurang 50%. Nah, di sini pecahan desimal dikurang persen ya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini cara yang pertama itu samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, jadi di sini kita diperintahkan persen merubah persen menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Itu 50% sama dengan itu 50/100 sama dengan 0,5. Nah, 0,5 itu diperoleh dari 50 dibagi 100. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan 0,75 dikurang 0,5. Nah, 0,5 ini tadi senilai dengan 50% atau sama 50% ya. Jadi hasilnya 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Nah, lanjut untuk cara yang kedua. Nah, di sini cara yang kedua itu samakan pecahan menjadi bentuk persen. Nah, yang pertama itu tadi kita diperintahkan mengubah persen menjadi pecahan desimal, menjadi bentuk desimal. Lalu yang kedua ini kita diperintahkan persen untuk menjadi
Di sini kita diperintahkan desimal menjadi persen. Nah, bagaimana? 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75 sama dengan 75%. Jadi di sini tuh 75% kita peroleh dari 75 dikali 100. Nah, jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan 75% dikurang 50%, hasilnya itu 25%. Nah, selanjutnya di sini yang C yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini ada contoh ya, ada beberapa contoh. Nah, yang pertama itu nomor 1, contohnya Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merahnya itu 5/8 meter. Nah, dan panjang pita birunya itu 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Nah, berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, di sini yang pertama itu 5/8 itu untuk pita merah. Sedangkan pita birunya itu 1/2 lebih panjang dari pita merah. Nah, pertanyaannya berapa panjang seluruh pita merah? Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita diperintahkan untuk mencari pita biru dulu. Berapa sih pita birunya itu? Nah, panjang pita biru itu 5/8 ditambah 1/2. Nah, di sini kita cari dulu KPK dari 8 dan 2. Nah, KPK dari 8 dan 2 itu yaitu 8. Nah, setelah kita ketahui, lalu kita cari pembilangnya. Dengan cara 8 dibagi 8 hasilnya 1, dikali 5 hasilnya 5. Lalu yang kedua 8 dibagi 2 hasilnya 4, lalu dikali 1 hasilnya 4. Nah, setelah penyebutnya sudah sama dan pembilang sudah kita ketahui, lalu kita bisa operasikan. Nah, 5/8 ditambah 4/8 sama dengan 9/8. Nah, 9/8 ini masih bisa kita sederhanakan atau kita perkecil dengan cara